Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mengikuti salah satu UAS. Jadi, saya mengambil sistem studi kasus di Grab. Jadi, yang Grab udah gak asing ya bagi teman-teman untuk kendaraan online, pesawat online, makan online, dan serba online bisa pesan melalui Grab. Oke. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Aryo Wahyudin. Saya dari semester 6 kelas C11. Jadi kita lanjut ya, langsung aja. Ini sistem pemesanan makanan online studi kasus GrabFood. Nah, jadi dengan fokus implementasi GrabFood di era digital ini, gaya hidup masyarakat semakin mengarah pada kepraktisan dan kecepatan memesan makanan secara online telah menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Berdasarkan kebiasaan datang langsung ke restorannya itu lebih hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga. Jadi GrabFood sebagai salah satu layanan digital terkemuka menyediakan platform komprehensif yang menghubungkan dengan beragam restoran dan layanan pengantarannya hanya dalam beberapa klik. Jadi tinggal klik saja, gak ribet teman-teman, tinggal klik payment, tinggal nunggu orderan, nanti tunggu dijemput, nanti menunggu sistem penghantaran. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke. Di analisis kebutuhan sistem atur dan fungsionalitas. Faktor utama dalam sistem pemesanan makanan online seperti GrabFood terdapat 4 faktor, teman-teman. Jadi di sini ada pelanggan, merchant atau restoran, driver, sistem GrabFood-nya seperti apa. Ini pelanggan pengguna akhir yang melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi. Bukan hanya GrabFood juga, banyak teman-teman ada GoFood, ada yang dan lain-lain sebagainya. Merchant atau restoran yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan aplikasi tersebut atau bekerja sama. Driver meminta pengantar yang bertanggung jawab mengambil makanan dari restoran dan mengantarnya ke pelanggan. Platform digital yang berfungsi sebagai penghubung transaksi dan pengolahan seluruh proses pemesanan. Oke, lanjut ke kebutuhan sistem fungsional. Nah, sistem harus mampu melakukan hal-hal yang nanti akan saya jelaskan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan operasional. Pengguna dapat buat akun, lakukan login dengan aman. Pertama, buat akun dulu. Login, pasti sesuai, baru kita dapat mengoperasikan aplikasi tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dalam perusahaan. Lalu dalam sehari-harinya adalah sesuai dengan aplikasi, sesuai dengan operasi, sesuai dengan keinginan agar lebih terstruktur dan lebih teratur agar tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi atau salah pengiriman. Seperti itu teman-teman. Jadi pembayaran itu bisa secara online, bisa langsung cash only. Kebutuhan sistem non fungsional, kualitas sistem. Nah, selain fungsionalitas, kualitas sistem juga sangat penting untuk membangun yang optimal. Responsivitas aplikasi harus cepat dan tidak lama saat digunakan. Karena data pengguna termasuk informasi pribadi dan pembayaran harus terlindungi dengan baik sesuai dengan tadi saya jelaskan di awal. Jadi lanjut ketersediaan sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses kapan saja tanpa gangguan. Pastiin juga teman-teman sinyalnya harus berfungsi dengan baik. Nah, jadi usability tampilan aplikasi harus intuitif, dipahami dan digunakan oleh semua kalangan pengguna. Oke, next. Desain arsitektur sistem GrabFood. Struktur komponen sistem GrabFood terdiri dari 3 komponen utama yang sering berinteraksi untuk menjalankan operasionalnya. Satu, frontend, backend, dan database. Frontend
Ini adalah antarmuka pengguna yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, restoran, dan driver pada diimplementasikan dalam bentuk aplikasi mobile yang dirancang kemudahan pengguna dan aksesibilitas. Backend merupakan server pusat yang menjadi otak dari seluruh sistem. Backend bertanggung jawab untuk memproses data, mengolah transaksi, dan menjalankan logika bisnis. Sistem semua permintaan dari frontend diproses di sini sebelum data disimpan atau dikirim kembali. Database ini adalah repositori data yang menyimpan semua informasi penting termasuk data akun, pengguna, daftar menu, makanan dari berbagai restoran, merchant yang tadi, detail pesanan dan informasi lokasi. Pelacakan database memastikan data terstruktur dan dapat diakses dengan cepat oleh backend. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman, ini alur proses GrabFood ya. Mungkin masih ada teman-teman yang belum ngerti atau belum paham. GrabFood itu sangat mudah ya. Jadi ini pertama, mulai pemesanan yang sudah login ya, mulai pemesanan, buka aplikasi Grab dan memilih fitur GoFood untuk melalui proses pemesanan. Dua, pilih restoran dan menunya yang teman-teman bisa cari di penelusuran sesuai dengan selera minatnya teman-teman. Jadi sangat simpel. Tiga, pilih metode pembayaran ya. Pembayaran itu ada cash only, mau GoPay, mau via rekening atau apa. Biar lebih aman, kebanyakan cash only dibayar di tempat. Nah, restoran memproses pemesanan. Nah, di sini ketika sudah memproses mungkin agak menunggu sedikit waktu untuk beberapa waktu yang lumayan. Jadi tunggu driver biar ditugaskan pemesan pengambil makanan. Setelah makanan siap, lalu proses penghantaran ke teman-teman. Nah itu pembayaran transaksi. Nah, transaksi itu ya bisa dilakukan secara online maupun cash only. Okay, next. Teknologi pendukung sistem. GrabFood sistem pemesanan online seperti GrabFood menggunakan berbagai teknologi canggih yang terintegrasi untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah dan efisien. Pengguna aplikasi mobile, GrabFood dibangun menggunakan kerangka kerja lintas platform seperti native atau Flutter. Dan ini memungkinkan pengembangan aplikasi yang efisien. iOS dan Android adalah satu basis kode percepat waktu pengembangan dan pemeliharaan. Teknologi method bagian sistem yang menganalogi bisnis, perusahaan data, dan komunikasi dengan database sering menggunakan bahasa pemrograman seperti Node.js atau Python. Sistem database menggunakan seperti MySQL atau PostgreSQL dalam sini memastikan integritas dan ketersediaan data. Gunakan integrasi Google Maps, API, bacakan lokasi real time yang sangat krusial untuk pengalaman pengguna dan efisiensi driver diaktifkan melalui integritas dengan Google Maps API. Payment, nah, gateway untuk memfasilitasi pembayaran tunai yang aman dan beragam sistem integrasi dengan berbagai payment gateway terkemuka seperti OVO, GoPay, dan lain kartu kredit ini memberikan fleksibilitas pada pengguna dalam menjadi metode pembayaran. Manfaat sistem GrabFood bagi setiap pihak untuk pengguna praktis, maksimal, informasi lengkap, pilihan promo beragam. Untuk restorannya peningkatan jangkauan pelanggan lebih jauh, peningkatan jangkauannya, peningkatan omset, itu efisiensi operasional. Untuk drivernya itu sumber penghasilan tambahan, itu kita penugasan otomatis. Untuk Grab penyediaan sistem platform digital besar ya, kemudian ini keuntungan finansial juga. Sistem layanan digital. Ini kesimpulan transformasi digital dalam misalkan GrabFood adalah contoh nyata bagi teknologi digital dapat mengubah cara kita melalui kebutuhan sehari-hari. Maksudnya dalam hal perusahaan makanan ini adalah perpaduan harmonis antara teknologi mobile, database yang kuat, data real time, dan sistem pembayaran dari integritas. Jadi, keberhasilan GoFood itu menunjukkan potensi yang besar, inovasi digital, dan memecahkan masalah sehari-hari bagi dunia mager yang malas gerak. Bisa GoFood, bukan? Nggak ribet, efisien, hemat waktu, hemat tenaga. Oke, jadi masa depan sistem perusahaan makanan online.
kualitas informasi makanan, integrasi jasa AI, dengan pelanggan make up dan kiriman. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.